Halo teman-teman. Hari ini kondisinya panas sekali. Lihat di luar. Di luar mataharinya sangat terik sekali. Ini sudah hampir jam 2 teman-teman. Sorry. Hampir jam 1. Hampir jam 1 tapi kondisinya masih panas sekali. Tuh. Di dapur masih ada orang. Dan hari ini tamu-tamu sudah mulai agak jarang yang berdatangan, kecuali yang jarak jauh. Itu pun sekarang sudah mulai jarang karena banyak orang yang sudah meninggal, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu kondisi karpet di sini terlihat bersih karena habis dibersihkan. Jadi sisa-sisa yang kemarin, tilas-tilas yang kemarin sudah tidak ada. Ini tilasan yang baru. Oleh sebab itu mari kita review apa saja yang masih tersisa untuk hari ini. Satu adalah tape ketan. Tape ketan ini produksi sendiri teman-teman, tapi bukan kita yang buat. Kita pesen sama orang, tapi di sini diproduksi sendiri, bukan pabrik ini ya. Dan ini rasanya enak. Ketan yang dikasih ragi. Jadi yang bisa dikasih ragi bukan hanya singkong, tapi juga ketan. Terus ada lagi keripik usus, ini masih utuh karena yang kemarin ini revitalisasi. Jadi direfill ulang. Kemarin sudah habis disingkirkan dan kemudian ini diganti dengan yang baru. Ini keripik melinjo, emping melinjo. Jadi emping melinjo jenisnya ada dua, ada yang tipis juga ada yang tebal seperti ini. Ini rasanya ya selera sih, tapi ini enak, pedas-pedas manis. Terus kemudian masih ada kacang seperti yang lalu, karena kacang ini juga sudah dibikin sejak lama, sebelum hari raya sudah bikin teman-teman. Dan ini rasanya ya biasalah seperti kacang pada umumnya. Nah ini makanan yang sudah ada sejak saya kecil, namanya gula kacang. Kita tes satu ya, apakah rasanya masih seperti yang dulu. Masih sama teman-teman. Ini bahannya sederhana sekali, cuman gula Jawa, kemudian dicampur kacang lalu digoreng. Tapi ini ada rasa jahenya, mungkin bumbunya juga dikasih jahe. Jadi kalau dulu rasa warnanya tuh ada yang merah, jadi ada yang pakai pewarna. Tapi untuk kali ini cuman pakai kacang sama gula, nggak pakai pewarna. Rasanya enak. Lalu ini nabati sama ya seperti yang kemarin. Kalau ini beli di toko dan anak kecil sangat menggemari jajanan ini. Bukan anak kecil, saya juga suka. Nanti kita tes kok tes. Kelapa ini enggak terlalu saya suka karena ada serutan kelapanya. Halal. Coklat yang ada serabut-serabut kelapanya, enggak terlalu enak menurut saya, tapi sebagian orang mungkin suka. Yang ini juga sama, enggak terlalu enak, saya enggak suka. Lalu ada jeruk, ini juga jeruk. Nah, jeruk ini tergantung nasib katanya, tergantung amal ibadah. Saya ini udah makan beberapa kali, itu mayoritas kecut teman-teman, asem. Jadi saya agak sedikit males, trauma saya makannya. Trauma sih enggak, cuman males saja. Terus korma, masih ada ya kormanya, tinggal sedikit. Dan korma ini adalah tanaman endemik yang berasal dari Arabian, tapi sekarang sudah dikembangkan di banyak negara. Di Spanyol itu sudah lama sudah ada korma, terus di Indonesia, lalu di banyak negara. Di Indonesia ini malah di Sumatera. Nah karena orang Indonesia itu enggak terlalu ngerti tentang pertanaman mungkin ya, jadi pembelajaran tentang tanamannya kurang. Mereka menganggap bahwa ini tuh tanaman endemik, tidak bisa ditanam selain di Arab. Ada orang menanam kurma tapi nggak bisa berbuah teman-teman. Nah itu terus ada anggapan bahwa ya karena memang ini buah nabi, jadi cocoknya ya di tanah nabi. Padahal enggak, ini tuh ya buah biasa,
Tapi memang ini lebih cocok itu kondusif kalau di tanah yang panas dan berpasir. Cuman kalau misalnya di Indonesia bisa dengan kontur tanah kita yang seperti ini, itu bisa. Nah kuncinya ini adalah tanaman seperti salak, jadi tumpang sari, istilahnya apa ya, ada putik-putik bunga gitu. Jadi harus dikawinkan teman-teman. Kita menanam kurma itu nggak cukup satu, tapi harus dua. Ada yang betina, yang jantan. Yang betina yang jantan dipotek, setelah itu ditaburkan, diikat di bunga yang jantan. Jadi penyerbukannya atau penyebarannya itu tidak melalui burung. Kalau dulu penjelasan di sekolah itu melalui burung, ini enggak, harus manusia, seperti salak teman-teman. Nah setelah itu diketahui, dalam pengetahuannya sudah mulai meluas ya. Sekarang tanaman kurma sudah banyak di Indonesia. Nah itu adalah selalu kelemahan. Jadi kita orang Indonesia itu biasanya mudah dibodohi dengan mitos-mitos yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dulu tuh ada istilah jangan makan telur nanti bodoh. Padahal telur itu banyak protein. Orang Jepang itu memperbanyak makan telur, makanya mereka pintar-pintar. Ini satu saya habisin dulu. Jadi kalau ada kurma terus kemudian berbuah itu dianggap ajaib teman-teman, dianggap barokah. Terus yang punya itu memang dekat dengan Tuhan. Terus pokoknya mitos-mitos aneh lah. Ini persoalan ilmu pertanian, bukan persoalan barokah. Jadi orang Indonesia itu karena memang kurang belajar, nggak rasional, akhirnya ya kita terkungkung dengan kebodohan. Kurang 1 menit. Ini permen nih. Permen ini idola para anak kecil yang umurnya masih 3-4 tahun. Mereknya nggak tahu apa, lollipop. Ini hanya diserbu oleh anak-anak yang kecil, jadi tidak ada yang membuka tempat ini selain mereka-mereka yang masih balita di bawah 5 tahun. Ya kisaran umur 4 tahun 3 tahun. Terus sudah, paling cuma itu tok, tinggal tisu untuk membersih, kemudian tempat sampah. Nah di antara sekian banyak jajan ini, yang paling enak semua karena tergantung selera. Cuman yang ini saya pengen makan ini. Oke gitu aja, terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wah,